Kameranya, kita ambil foto. Rini, mana Rini? Rini, Hah? Di kop kita, coba lihat di kop kita. Di kop kita. Oh, coba lihat di rapor, ya betul. Di atas itu. Enggak, buka rapor. Yang terisi di sini, Pak. Nomor 3. Yang terisi nomor 3. Di atas di kop. Mana? Iya ya, tanya Pak Sabang lah. Saya nggak ingat juga. Iya, mana Rininya? Mana Rin? Oh, udah, aktifkan kameranya dulu. Kita ambil foto. John, 2 orang aja kita. Saat ini kenapa sih? John Paul, aktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3 ya, kita ambil foto. Oke. Nah, dengarkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pagi ini kita belajar PKN. Ya, mudah-mudahan kalian datang aja di sekolah ya. Karena gak baik juga kalau Miss marah-marah gak dijawab-jawab. Kita baca aktifkan kameranya John Paul. Oke. Nah, jadi untuk PKN. Jadi sekali seminggu kita ini belajar untuk PKN. Ambil bukunya dulu. Sudah diambil buku PKN-nya? Sudah? Nah, jadi saya lihat-lihat di buku PKN kita itu udah hampir selesai semua topik yang kita bahas. Ya, walaupun tidak maksimal ya, mungkin kita maklumi saja itu. Nah, juga kan bukan ditumpah di situ, nggak ditumpah jadi guru PKN. Jadi udah diusahakan semaksimal mungkin. Ya, begitulah keadaannya. Ya, jadi itu kita belajar PKN. Kalau kami di IPA itu sudah kami bahas semua. Jadi makanya nanti saya tanya dulu. Pergantian Presiden Republik Indonesia pada masa reformasi sudah selesai itu. Rini kapan kemarin ya kita belajar kemarin apa tuh Rini? Apa kemarin ya? Apa kemarin Rini? Terakhir yang kita pelajarin apa? Terakhir sekali. Ada? Oh ya. Oke, udah. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas apa Rini untuk PKN? Sudah bebas. Saya mandiri karena kami dulu mereka yang menentukan dari sana. Yang aktif lah Pak, karena dari situ untuk transfer. Yang aktif. Terserah kok bayar itu ya. Kalau apa sih kalau saya mandiri, mereka yang menentukan dari sana. Jadi mungkin itu nih Pak ya, jadi beda-beda setiap tahun loh aturannya. Beda-beda aturannya setiap tahun. Kalau kami dikeluarkan dari sana, ditentukan banknya di mana. Isi aja, tak apa-apa. Mungkin peraturan baru juga itu. Oke. Nah, selamat pagi Dinda. Kristiana, aktifkan kameranya. John Paul, aktifkan kameranya.
Aktifkan kameranya John Paul. Enggak, kita ambil foto lagi. Karena udah bertambah jumlah kita, misi screenshot aja lah. Karena nggak banyak kok jumlahnya. Oke. Berarti harus seperti ini. BRI, Mandiri, bank-bank apa kan ya? Bank-bank yang kayak sudah diakui gitu, bukan daerah. BRI, BNI, Mandiri, gitu-gitu. BCA, gitu. Tapi coba dulu BSM, siapa tahu. Nah. Jangan pilih lagi nama cabangnya. Harus diisi. Berarti harus ada buku tabungan. Mungkin ada di situ identitas buku. Buku tabungan Bapak di mana? Buku tabungan harus ada. Itulah. Oke. John Paul, aktifkanlah kameranya John Paul. Tinggal kalian berdua loh. Mana John Paul ini? Cepat John Paul, fotonya belum? Udah sehat gak ini? Ya, jadi gini. Tadi misalnya sama Rini yang kita bahas kemarin itu apa sih terakhir? Kita sudah sampai ke itu, ke amandemen. Udah ya, amandemen, perubahan-perubahan. Kemudian perubahan kabinet. Perubahan kabinet sudah. Udah perubahan kabinet. Belum. Perubahan kabinet sudah. Halo. Kok dia membisu kalian? Hah? Halo. Bisa kalian dengar suara Miss? Oh, masuk si Arsya. Aktifkan kameranya ya. Sudah join, aktifkan kameranya. Langsung. Tapi yang tidak aktif kameranya Miss anggap ya Alpa ya. Tuh, seperti itulah ya ketentuannya. Hah? Cepat aktifkan kameranya. Miss taunya Arsya ini udah, John Paul udah, Arsya, Kevin ini oke. Udah, John Paul aktifkan lagi kameranya. Dah, tunggu, kita ambil foto. Duduk yang bagus dulu. Oke, dah. Nah, tadi Rini kemarin yang kita terakhir bahas apa, Rin? Nggak tahu. Ya. Kabinet, menteri-menteri. Oke. Jadi terakhir itu untuk pembahasan kita, tapi kita coba untuk membahas soal yang ada di halaman 167. Ya, sekarang sudah bulan Februari ya, Februari, Maret. Maret, berarti itu tinggal beberapa bulan lagi nih. Jadi materi kita ini sudah selesai semua. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang ya silakan kalian baca-baca lagi. Lebih banyak lagi untuk baca-baca materinya. Pokoknya terakhir yang kita bahas itu tentang pergantian itu menteri pada saat masa reformasi. Itu ya, itu yang kita bahas. Nah, terakhir itu. Nah, sekarang kita masuk ke membahas-bahas soal. Karena biasanya kalau udah kelas 12 itu sebenarnya sudah langsung pada pembahasan soal. Ya, pembahasan soal ya. Kalau tatap muka ini berarti kita pemantapan ya. Udah selesai semua pembelajaran, tinggal membahas soal untuk persiapan kalau ada UN
USBN ya USBN, kalau ada UN ya persiapan untuk UN. Nah, jadi pengalaman tahun-tahun lalu sih itu USBN itu semua mata pelajaran ya, itu termasuk PPKN di dalam. Jadi kita bahas soal-soal ini, di buku ini banyak soal-soal, ya ada soal untuk evaluasi babnya, evaluasi bab, ada juga evaluasi bab 1, bab 2, dan seterusnya, itu banyak soal-soalnya. Jadi caranya membahasnya satu-satu soal, lalu kita cari materi, di materi mana itu dibahas. Nah, seperti itu. Jadi materinya di mana? Misalkan nomor 1 ini ya, 100 halaman 167 ini. Nah, itu yang 167 ini. Nah, itu materinya apa yang kita bahas gitu. Ya, materinya di halaman berapa, sehingga nanti kita review kembali, review lah materi apa yang sudah pernah kita bahas kemarin khusus soal itu, sehingga nanti terbiasa kita membahas soal itu jika ada soal nanti untuk mau ujian akhir, karena jujur aja kita tidak tahu ya sekarang ya apa sistemnya, gimana sistemnya, apakah seperti corona kemarin nggak ada ujian langsung tamat ya, atau hanya tes di melalui Google Form saja langsung tamat, atau bagaimana ya. Tapi kita harus siap-siap untuk membahas soal untuk persiapan USBN atau UN ya. Kalau UN mungkin tidak termasuk PPKN, nanti di bahasa Indonesia itu kita bahas. Nah, jadi gini, misalkan halaman 167 soal nomor 1 ya, perhatikan soal nomor 1 ya. Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa merupakan pengertian negara menurut. Nah, coba perhatikan, halaman berapa yang kita bahas itu tentang pengertian negara. Pengertian negara di mana? Halaman berapa? Nah, pengertian negara itu kan ada beberapa yang disampaikan oleh para ahli ya. Halaman berapa itu? Ya, kita ingat-ingat pengertian negara itu apa sih? 134. Jadi negara itu diartikan, dibuat pengertian, ada menurut Miriam Budiarjo, ada menurut Harold J. Lasky, ada menurut Roger H. Solatu. Ya, itu ya pengertiannya. Nah, jadi kita mulai dari Miriam Budiarjo. Nah, jadi katanya di situ negara itu diartikan sebagai daerah teritorial. Ya, teritorial. Oke. Jadi di sini negara itu merupakan negara yang bersifat memaksa katanya. Ya. Sementara Miriam Budiarjo diartikannya sebagai daerah teritorial. Nah, itu berarti salah. Ya, berarti tidak benar kalau kita pilih menurut pendapat Miriam Budiarjo. Oke, nomor 2, Harold J. Lasky. Ya, katanya di situ negara diartikan sebagai masyarakat ya, sama masyarakat yang diintegrasikan yang bersifat memaksa. Berarti itu yang benar. Ya, yang benar adalah Harold J. Lasky. Oke, nomor 3, Roger H. Solatu. Roger H. Solatu itu dia berpendapat negara itu sebagai badan agensi. Ya, sebagai badan agensi. Nah, atau kewenangan. Berarti tidak benar ya. Nah, jadi ini semua 3 orang ini mengungkapkan pengertian negara. Tapi di soal itu cuma satu aja diambilnya, yaitu nomor 2, itu Harold J. Lasky. Nah, jadi negara. Jadi negara itu ada diartikan sebagai daerah teritorial, ada diartikan sebagai masyarakat diintegrasikan, ada juga diartikan sebagai negara yang ada badan atau ada kewenangan. Ya, ada 3. Ada 3 itu ya, ada 3 pembahasan pengertian tentang negara. Ya, itu tentang konsep negara. Nah, jadi dengan soal itu kan bisa kita mengingat kembali apa materi yang sudah pernah kita bahas tentang pengertian negara itu. Ya. Kenapa dikatakan dia itu daerah teritorial? Karena memiliki wilayah, memiliki warga, ya warga negara yang sangat banyak, ya wilayahnya sangat luas. Nah, seperti itu. Itu dikatakan dia teritorial. Kemudian kenapa dikatakan masyarakat yang berintegrasi? Ya, karena di dalamnya ya ada masyarakat dan
memiliki aturan tertentu tapi sifatnya memaksa. Itu wajib ada masyarakatnya gitu. Nah, begitu juga menurut Roger. Nah, Roger katanya negara itu adalah badan atau kewenangan. Betul. Kenapa dikatakan ini badan? Karena ada ketua struktur pemerintahannya mulai dari kepala negara itu presiden. Nah, sampai ke wakil dan kabinet-kabinetnya. Dan apa kewenangan, apa tugas-tugas mereka sudah jelas. Makanya dikatakan itu negara itu sebagai badan atau sebagai organisasi. Karena ada yang memimpin, itu artinya. Jadi itu tentang pengertian negara. Oke, itu bagian B ya. Bagian B. Oke, sekarang nomor 2. Negara yang maju merupakan negara yang mampu membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan fungsi negara. Nah, langsung lihat fungsi. Nanti kita langkahi tujuan ya. Langsung fungsi. Fungsinya itu ada 4 ya, fungsi negara. Ada 4. Pertama, tertib. 2, sejahtera. 3, pertahanan. Dan 4, keadilan. Nah, yang dia tanya di situ adalah mengenai sisi ekonomi dan sosial. Ya, bahagia katanya. Kalau negara mampu masyarakat bahagia. Nah, berarti kalau berbicara tentang kebahagiaan, ya, fungsinya itu di mana? Ya, fungsinya itu di mana? Gitu. Berarti bukan tertib, tetapi kesejahteraan. Ya, di situ kesejahteraan. Jadi nomor 2 kesejahteraan. Ya, itu fungsi yang ada. Jadi ketika dikatakan fungsi negara adalah sebagai merupakan fungsinya itu negara yang mampu masyarakat itu bahagia, berarti itu fungsi negara dalam bidang kesejahteraan. Tapi kalau misalkan ya tentang ketertiban suatu daerah ya tidak ada masalah-masalah, berarti fungsinya bidang penertiban. Nah, kalau misalkan tentang fungsi yang bebas dari gangguan, dari ancaman ya baik dari dalam maupun dari luar, berarti itu bidang pertahanan. Tetapi kalau misalkan dalam segi ya keadilan, menegakkan keadilan, hak-hak mana masyarakat, mana yang menjadi bidang-bidang politik, pendidikan dan sebagainya sesuai dengan fungsinya masing-masing, berarti itu fungsi negara dalam bidang menegakkan keadilan. Ya, itu nomor 2. Berarti nomor 2 itu E. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, terbentuknya suatu negara ditandai dengan adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Ya, hal ini merupakan bagian dari sifat penting negara kesatuan yang dikemukakan oleh. Berarti tadi nomor 2 adalah fungsi, sekarang sifat negara. Sifat negara di halaman berapa sifat negara? Halaman berapa sifat negara? Nah, sifat-sifat negara katanya. Halaman berapa sifat negara? Nah, 136 ya. Nah, sifat-sifat negara katanya ya, sifat-sifat negara ya. Negara itu terbentuk ditandai dengan supremasi dan perwakilan rakyat pusat. Itu dikemukakan oleh siapa? Karena sifat-sifat negara itu ada dikemukakan oleh J ya, C.F. Strong ya, C.F. Strong. Ada itu sifat pertamanya itu adalah supremasi, ada juga tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat, hanya berpusat kepada pemerintah pusat. Ya, itu. Oke. Jadi dikemukakan oleh siapa? Itu hanya satu orang yang mengemukakan itu, yaitu C.F. Strong. Ya, C.F. Strong. Nah, jadi C.F. Strong, berarti kamu pilih C.F. Strong mana? Bagian C. Itu yang benar adalah bagian C. Nah, di soal ini 1 sampai 3 masih sangkupan itu dengan negara itu.
Yang pertama tadi pengertian negara, nomor 1, nomor 2 adalah fungsinya, nomor 3 adalah sifat. Oh, kan gini dia. Bentar ya, Nak. Saya ke sana. Miss, saya mau ngambil surat untuk keterangan ini. Karena ada yang diminta sama itu kan. Oh iya Miss, bentar. Tapi gini Miss, gimana itu ya Miss? Saya kan di PH dulu. Nah, SK saya itu kan udah nggak tahu di mana. Jadi saya mau ke sana. Jadi gimana itu caranya Miss ya? Maksudnya bayar nanti. Iya, berarti Miss harus ke sana, ke PH 1. Tapi tunggu bentar ya, biar saya telepon dulu ke HRD di sana. Karena HRD di sana itu kan asisten dia dulu. Gitu. Iya, tapi yang sebab-sebab namanya kan. Halo. Itu ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1, nomor 3 masih sengketa negara. Ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ya. Tujuan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Nah, ini dia di halaman berapa itu? Sidang BPUPKI ini sering sekali tuh keluar di apa ya, di habis baca-baca ya bang soal yang USBN ini kemarin. Di halaman berapa tuh? Sidang BPUPKI. Halaman berapa? Coba dicari. Ada di mana? Sidang BPUPKI. Ini sering sekali tuh ditanya ya, misalnya dalam sidang isinya apa itu sidang itu. Sidang BPUPKI. Halaman berapa nak? Coba dicari. Nah, 142 ya. BPUPKI. Di situ berarti kamu harus ingat-ingat masa pembagian persatuan kesatuan ya setiap masa. Nah, di situ. Sehingga nanti muncul masa revolusi, masa orde baru, masa reformasi, masa demokrasi terpimpin. Ya, kamu ingat itu aja. Ya, kamu ingat aja. Jadi kalau sudah membahas dengan sidang BPUPKI itu berarti di dalam bagian tentang pembahasan persatuan dan kesatuan bangsa ya setiap masa ya, dan nanti masa-masanya nanti kita kan sudah pernah membahas itu dimulai dari revolusi dulu, demokrasi terpimpin, orde baru, terakhir nanti reformasi. Nah, jadi yang dia tanya adalah bagaimana tentang tujuannya. Apa tujuan sidang BPUPKI itu? Ya, tujuan BPUPKI itu. Jadi perhatikan di halaman 140. Udah benar tadi dibilang Dinda, ya. Jadi Indonesia ini memiliki sejarah, ya, sejarah kemerdekaan yaitu pada 17 Agustus. Ya, dan berkumpul yang membahas tentang bagaimana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi dibentuklah pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret. Nah, yang bertugas menyelidiki berbagai hal itu adalah dalam bidang politik, ekonomi, dan sebagainya itu. Ya, pembentukan negara itu diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat, yang wakilnya itu RP Suroso. Ya, saya itu menjabat sebagai presiden kedua di Jawa Tengah. Kemudian anggota BPUPKI ini jumlahnya 60 orang. Ya, 60 orang. Nah, di antaranya itu ya ada wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, ada dari Arab, ada juga peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya anggota istimewa dari Jepang. Nah, itu anggotanya. Jadi 60 ya, 60 orang. Nah, jadi yang 60 orang itu di dalam ada yang dari Tionghoa, ada dari Arab,
ada dari peranakan Belanda, terus ada 7 orang ya anggota istimewa dari Jepang. Oke. Jadi pada tanggal 28 Mei 1945 diadakanlah pelantikan ya, pelantikan dan sekaligus pembukaan persidangan BPUPKI. Di manakah dilaksanakan itu? Di gedung Chuo Sangin In. Ya. Jadi pada zaman kolonial Belanda. Ya. Kemudian dijelaskan di sini ya lokasinya di mana, di jalan mana, kemudian dulu disebut namanya itu Gedung Pancasila. Ya, diresmikan. Jadi sah itu persidangan BPUPKI ini pada tanggal 29 Mei ya, 1945. Nah, disinilah jelas-jelas tujuannya. Nah, ya, tujuannya itu membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Itu tujuannya. Jadi sudah saya jelaskan tadi dari awal kapan dibentuk, ya, siapa pemimpinnya, di manakah diresmikan, di manakah dilantik ya semua anggotanya, berapa jumlah anggotanya, ya. Terus apa tujuannya? Jadi di soal itu yang ditanya tujuan, ya tidak ditanya anggota, tidak ditanya kapan didirikan, siapa saja anggotanya di dalam, tidak. Tetapi ditanya adalah apa tujuannya. Jadi tujuannya adalah membahas bentuk negara Indonesia, ya, dan merumuskan dasar negara Indonesia. Itu tujuan BPUPKI itu. Nah, sehingga negara kita ini nanti bisa dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kalau sudah tahu di sini pembahasannya berarti bisa mengerjakan soal yang di depan yang di belakang tadi. Nah, berarti pilih mana? Ya. Nanti setelah penjelasan tujuan, ya masuk ke ini tugas masing-masing negara yang terlibat di situ. Apa tugasnya? Nah, terus apa hasilnya? Itu nanti di bawah itu dilanjutkan. Nah, hasil dari sidang itu apa? Gitu, ya. Nah, nanti kamu bisa lihat di halaman 143. Nah, pernyataan Indonesia itu memang merdeka, pembukaannya undang-undang, jadi batang tubuh undang-undang dasar. Jadi semua dijelaskan berdasarkan sidang hal itu ya ada hasil yang mau dilaporkan. Jadi itu penjelasan dari soal itu tadi. Jadi nomor 4 itu yang dibahas adalah tentang sidang BPUPKI. Nah, jadi hanya 4 soal berarti pembahasannya luas ya, dimulai dari soal tadi soal 1, 2 dan 3 itu masalah tentang ruang lingkup negara, baru masuk dengan sidang BPUPKI. Jadi kamu ingat itu pengertiannya, sifatnya dan fungsi, dan keempat adalah kamu ingat bagaimana tujuan BPUPKI. Jadi hanya 4 soal sudah banyak makan waktu kita. Oke, sampai di situ dulu ada pertanyaan? Ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, jadi tugas kita untuk minggu ini dulu karena pertama sekali kita kita awali ya untuk mata pelajaran PKN. Kalau bahasa Indonesia sudah kemarin ya. Berarti nanti lain hari nanti kita kasih tugas. Tapi PKN nggak ada ya untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan nanti ada tugasnya. Oke, demikian. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada? Oke, sudah jelas ya. Nah, terus coba nanti dikasih tahu kepada teman-temanmu kalau minggu depan kalau masih kita online tetaplah join di Zoom ya. Terus bagi teman-temanmu yang join yang dia membisu tidak mau ngomong-ngomong, Miss panggil nama tidak mau jawab, tolong diingatkan, silakan di chat pribadi Missnya, dikasih tahu kenapa kalian diam, apa masalahnya, HP
ya, kameranya atau speakernya atau memang jaringannya, ya. Nah, tolong diberitahukan kepada teman-teman yang tidak join hari ini, ya, sehingga nanti Miss tidak marah-marah, tidak Miss panggil-panggil. Kan kalau sudah mengerti masalah jaringan ya sudah, saya diam aja, karena itu pokoknya bisa dia ngikutin, bisa dia dengar suara saya walaupun tidak bisa jawab, tapi itulah harus diinformasikan, ya, harus diinformasikan kepada Miss. Kan di sini kan bisa kita chat gurunya. Miss, mohon maaf Miss, saya nggak bisa ini aktifkan kamera karena kamera HP saya itu rusak. Miss, saya tidak bisa mengaktifkan speaker saya ya karena jaringan. Nah, cukup seperti itu. Sehingga nggak seperti semalam ya. Nah, saya keluarkan itu yang apa yang diam-diam. Karena saya absen pun tidak jawab. Buat apa juga kan? Nggak mungkin saya panggil John, ya, yang jawab Dinda. Saya panggil Dinda, Kevin yang jawab. Nggak mungkin. Oke ya. Oke, demikian ya, pembelajaran kita. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada ya? Oke, jadi demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Malu? Kenapa harus malu nak? Eh, semester ganjil aja dia join sama saya ya. Semester ganjil aja dia pernah join sama saya. Katanya semester ganjil itu masih rajin di rumah aja. Masih bisa masuk ke Zoom. Semester genap ini sama sekali enggak.